Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alnin Novianti Wijaya. Saya sebagai guru bahasa Inggris di salah satu sekolah, tepatnya sekolah menengah pertama. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang text procedure atau procedure text dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu kita akan membahas tujuan pembelajaran dari text procedure itu sebenarnya apa sih? Oke, untuk kalian yang khususnya kelas 9 atau kelas 3 SMP, yuk kita bahas tujuan pembelajaran dari text procedure itu apa. Oke, jadi tujuan text procedure di mana kalian mampu mengidentifikasi text procedure yang di dalamnya itu terdapat sebuah tujuan, bahan, langkah-langkah, serta hasil akhir. Kemudian, kalian juga dapat menggunakan kosakata dan tata bahasa yang tepat untuk menulis text procedure. Selain itu, kalian juga dapat menulis teks prosedur yang koheren dan logis tentang suatu proses. Selain itu, kalian juga dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas. Yang terakhir, kalian juga dapat menunjukkan kreativitas dalam menyajikan hasil akhir. Di mana nanti khususnya kalau kelas 3 SMP itu nanti dimana kalian diminta secara berkelompok membuat sebuah project. Nah, projectnya itu seperti apa? Nah, projectnya seperti misalnya kalian mau membuat sesuatu, entah itu tentang makanan, minuman, atau misalnya cara merakit mainan atau barang seperti itu. Nah, do you know what the name of this picture? This is Frederick. Alright. Okay, next. Okay, have you ever tried this? Okay. The last, do you know how to make it? Yes. The name of this picture is fruit salad with peanut sauce, atau dalam bahasa Indonesianya rujak buah yang dicampurkan dengan saus kacang. Okay, next. Nah, we will explain and focus what is a procedure text actually. Okay, procedure text is a text that explains a sequence of steps or actions or to achieve a particular result. Often used for the instructions, receipts, how-to guides, or manuals. Jadi, procedure text ini teks yang menjelaskan serangkaian langkah atau tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, atau sering juga digunakan untuk sebuah instruksi, resep, panduan, atau cara melakukan sesuatu atau manual. Oke, next. Nah, di dalam sebuah teks prosedur terdapat dua kategori ya. Yang pertama itu ada generic structure dan kemudian ada language features-nya. Nah, kita fokus ke generic structure-nya. Nah, di dalam generic structure there is divided three. Ya, apa saja? The first there is goal or aims, and the second there is ingredients, material or tools. Okay, the last there is steps or instructions. Oke, goals or aims itu apa sih? Oke, goals itu atau aim itu tujuannya dari kalian membuat sesuatu itu apa?
Nah, goal itu adalah judul dari teks yang akan kalian buat. Itu apa? Ya, contohnya tadi cara membuat rujak seperti itu. Oke, next, ingredients, materials or tools. Nah, di sini juga ada dua ya. Ada dua, yang pertama ingredients or materials yang artinya bahan baku. Nah, di sini ada tools or materials. Nah, tools ini lebih ke barangnya atau tempatnya atau wadahnya yang akan kalian gunakan untuk membuatnya seperti itu. Dan the last, there is steps or instructions. Nah, steps itu apa? Step itu langkah akhir dari teks prosedur, di mana ada beberapa steps atau instruksi cara kalian membuat makanan atau minuman tersebut seperti itu. Next, nah ini dia, ada language features. Nah, di dalam language features ini divided of 4. Ya, there is imperative verbs. Okay, imperative verbs used to give commands. For example, cut, mix, pour. Oke, jadi imperative verbs itu apa sih? Oke, jadi language features itu adalah fitur bahasa. Jadi fitur bahasa ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, ada imperative verbs atau kata kerja imperatif. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk memberi perintah. Misalnya, cut itu tadi artinya memotong atau potong. Mix artinya campur. Pour itu artinya tuang atau menuangkan. Ya, oke. The second, there is time connectors. Jadi, time connectors atau kata penghubung waktu. Words that indicate sequence. For example, first, next, and then. Jadi kata-kata yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, selanjutnya, atau kemudian. Oke, nah di language features ini atau di materi prosedur teks ini tentu saja kita menggunakan tenses simple present tense ya. Why? Kenapa? Because used to describe actions or steps. Jadi kenapa pakai rumus simple present tense? Karena bentuk present tense-nya itu sederhana dan digunakan untuk menggambarkan tindakan atau langkah-langkah. Okay, the last, there is adverbs or frequency. Now, words that indicate how often an action is performed. For example, always, usually, sometimes. Ya, jadi yang terakhir ada kata keterangan frekuensi atau kata-kata yang menunjukkan seberapa sering suatu tindakan dilakukan. Contohnya, always tadi selalu, usually biasanya, sometimes itu kadang-kadang. Nah, itulah penjelasan dari pemaparan yang ada di dalam teks prosedur atau prosedur teks. Oke, next, nah ini dia ada contoh dari teks prosedur. Nah, ini dia. Pertama, di sini bisa kita lihat dalam teks tersebut mixed fruit peanut sauce. Nah, ini itu menurut kalian termasuk ke dalam apa? Yes, good job. Nah, jadi ini adalah goals or aims ya. Jadi ini adalah judulnya, judul dari teks prosedurnya. Oke, jadi kalian tuh membuat apa gitu. Oke, misal, for example, how to make mixed fruit peanut sauce. Jadi cara membuat rujak buah kacang, saus kacang. Oke, there is the first, there is ini ya tadi judulnya, aims or goals. Yang kedua tadi ada ingredients
raw materials-nya, bahan-bahan bakunya, kemudian ada alatnya ya. Oke, ingredientsnya di sini sudah dipaparkan ya, ada buah-buahannya, untuk membuat kacang atau sausnya. Oke, kemudian di sini juga ada tools atau alat untuk membuat rujaknya. Oke, the last there is instructions or steps. Nah, yang terakhir di dalam teks prosedur ini, yang paling penting ini ada instruksinya atau langkah-langkahnya untuk membuat dari judul teks prosedur yang kalian buat itu apa. Disinilah perannya, instruksinya ya, yang akan kalian jelaskan dan akan kalian praktikkan nanti. Seperti itu ya. Di sini juga ada yang tadi sudah saya jelaskan, ada language features-nya. Jadi kalau language features itu adanya di langkah instruksi cara membuatnya. Ya, lebih ke tadi ada apa penjelasannya, ada imperative verbs, ada time connectors, ada menggunakan rumus simple present tense, and ada juga adverb of frekuensinya. Nah, jadi sudah kalian bisa kalian lihat ya, di sini sangat jelas dan runtun sekali gitu teksnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang materi teks prosedur. Semoga video kali ini pembahasan tentang teks prosedurnya bisa bermanfaat untuk kalian yang akan menjalankan atau sedang mendapatkan tugas dari guru bahasa Inggris kalian tentang teks prosedur atau prosedur teks. Semoga bermanfaat. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. Bye bye.